berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Karlaver yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God. Kita sangat beruntung dan sangat berbahagia karena dalam Yesus Kristus kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Allah yang Maha Kudus itu tanpa perlu perasaan takut dimurkai karena kita sudah ditebus, kita sudah didamaikan dan dibenarkan di hadapan Allah oleh karya penebusan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita hampiri tata kasih karunia-Nya. Kita bersuka cita, kita nikmati hadirat-Nya. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh sukacita, karena Dia juga mengundang kita, bawa semua masalahmu, bawa semua pergumulanmu, aku akan memberi kelegaan. Percaya kalau kita datang kepada Dia, kita tidak hanya menikmati hadirat-Nya yang begitu luar biasa, tetapi kita juga akan mendapatkan kelegaan, mendapatkan pertolongan dari Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah sejak kami menerima Yesus Kristus, Firman Allah yang jadi manusia, menjadi juru selamat kami, menjadi Tuhan kami. Saat ini kami hampiri tata kasih karunia-Mu, kami membawa persembahan syukur kami, dan kami juga membawa semua beban berat kami, pergumulan hidup kami. Karena kami sangat percaya ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami akan menikmati sukacita, damai sejahtera, pertolongan, hikmat. Kuasa Tuhan akan memberi kami kekuatan yang kami butuhkan untuk menyelesaikan semua permasalahan. Bahkan jalan keluar yang terbaik Tuhan akan berikan. Tidak ada alasan bagi kami terus tertekan dan jiwa kami menjadi gelisah. Kami akan tidur nyenyak, kami akan bisa beristirahat, menjalani hari-hari ini dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita syukuri setiap pertolongan Tuhan, setiap kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang hari ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak
Tuhan punya rencana. Saudara-saudara, kalau kita melihat medsos ya, kita dengar banyak kisah menarik tentang orang-orang yang menginspirasi kita. Bagaimana dalam keterbatasan mereka, mereka tidak menyerah. Mereka terus berjuang, mereka terus melakukan sesuatu sehingga mereka menjadi orang-orang yang terkenal, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Tekanannya bukan pada keberhasilannya, tetapi bagaimana dalam keterbatasan fisiknya ternyata ada orang-orang tertentu yang begitu tangguh, tidak menyerah, dan akhirnya bisa menjadi pribadi-pribadi yang punya pengaruh yang sangat luas, bahkan ada yang sampai ke seluruh dunia. Ini sesuatu yang luar biasa, melebihi orang-orang yang secara fisik mungkin lengkap, tapi kadang-kadang begitu mudah menyerah. Ini orang-orang yang punya keterbatasan, tidak mudah menyerah. Kita semua pasti pernah mendengar, pernah melihat, membaca hal itulah. Mungkin ada yang bisa cerita satu contoh saja tentang orang yang tidak menyerah seperti ini. Siapa? Ada Pak. Ya. Sebenarnya bukan pengalaman saya, tapi saya melihat beliau ini di media, di TV-TV gitu ya. Mungkin itu ya Pak ya, Nick Vujicic ya Pak ya. Iya. Nah dia itu kan seperti kita tahu itu dia tangannya nggak ada, terus kakinya itu juga tidak seperti kita normal gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi saya melihat dia kan suka putar video-video dia, bagaimana keseharian dia gitu Pak ya. Jadi dia tuh tidak mau dengan keterbatasan dirinya itu dia bisa melakukan semua yang orang-orang normal itu lakukan gitu Pak. Bahkan dia menimba ilmu tuh dari mana-mana yang saya lihat ya Pak ya. Sampai akhirnya sekarang seperti yang kita ketahui bahwa beliau itu menjadi motivator, kayaknya sih udah dunia ya Pak, motivator dan penginjil juga gitu Pak. Mungkin seperti dia kali ya Pak. Jadi dia tidak mau terkungkung dengan keterbatasan fisiknya. Kalau ini kan fisik ya Pak ya. Jadi dia keluar dari itu. Mungkin itu ya. Contoh yang menarik ya. Karena banyak orang yang sebenarnya tadi secara fisik dia tidak cacat, tetapi sebenarnya hatinya cacat, jiwanya cacat. Sehingga dia memperlakukan dirinya seperti orang yang cacat. Ketika ada masalah, ada tantangan, mudah menyerah. Ternyata ada orang-orang yang secara fisik cacat, tetapi di batinnya dia tipe orang yang melihat dirinya sebagai pribadi yang sempurna, pribadi yang utuh. Dia tidak mudah menyerah. Kisah-kisah inspiratif seperti ini sebenarnya tidak hanya di medsos. Kalau kita baca Alkitab, ada banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang bisa memotivasi kita, yang bisa kembali membangkitkan semangat kita, pengharapan kita. Itu di Alkitab sebenarnya banyak sekali. Salah satu yang akan kita pelajari saat ini, kita sharingkan bersama, itu dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kalau kita baca perikop ini, kita menemukan bagaimana orang yang lumpuh tidak berdaya dan teman-temannya yang mendukung dia itu tidak kenal menyerah. Begitu mereka sudah bergerak, sudah bertindak sesuai dengan yang diyakininya, maka mereka lakukan itu apapun hambatannya, mereka tidak mau menyerah. Mereka berusaha sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi harapannya itu akhirnya menjadi terwujud. Ini hanya salah satu contoh. Ada banyak kisah lain di Alkitab, kita akan temukan kisah ini. Nah, kita akan sharingkan bagian ini lebih lanjut saat ini. Bagaimana membangun sikap yang tidak mudah menyerah, Pak? Kita pelajari perikop ini ya. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Yang pertama, kita tidak akan mudah menyerah kalau kita memiliki hati yang mengasihi. Kalau kita baca ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh
digotong oleh 4 orang. Saudara-saudara, ada banyak orang mudah menyerah karena hidupnya hanya berpusat pada dirinya, hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya mengeluh tentang keadaannya yang ada keterbatasan, yang ada beban, yang ada masalah. Ketika orang itu fokusnya pada orang-orang yang dikasihi, hatinya ada kasih, itu menjadi penyemangat yang luar biasa. Kita ketemu banyak orang yang tidak menyerah karena apa? Karena dia mengasihi orang-orang tertentu. Saya pernah baca sebuah artikel, orang-orang Yahudi yang dipenjara di masa Perang Dunia Kedua. Ada begitu banyak orang yang meninggal saat itu. Tetapi ada yang bisa bertahan, padahal melewati penderitaan, siksaan yang begitu berat. Ada yang bisa bertahan, akhirnya bisa bebas ketika Perang Dunia Kedua selesai. Mereka semua terselamatkan. Dari penelitian, ada seorang peneliti yang kebetulan juga orang Yahudi masuk dalam penjara, kemudian dia coba teliti. Ternyata orang-orang yang mampu bertahan melewati siksaan, melewati penderitaan yang begitu berat, biasanya adalah orang-orang yang tidak hanya memikirkan kondisinya saat itu, tidak hanya fokus pada kesulitan dan derita yang dia alami di dalam tawanan itu. Dia ada seseorang yang dia kasihi ada di luar penjara. Mungkin anaknya, mungkin orang tuanya, mungkin kekasihnya. Di hatinya itu dipenuhi dengan kasih yang begitu kuat. Dia berkomitmen akan bertahan apapun yang terjadi. Karena dia ingin berjumpa dengan orang yang dikasihinya. Dia ingin ketemu dan lakukan sesuatu yang sudah direncanakan bersama dengan mereka yang ada di luar penjara. Saudara-saudara, ada banyak orang mudah menyerah karena memang fokusnya hanya diriku. Apa yang aku dapatkan, bagaimana kesenanganku bisa aku dapatkan, bagaimana keinginanku bisa terpenuhi, bagaimana hidupku senang, bagaimana hidupku berlimpah dengan segala sesuatu yang aku sukai. Pikirannya hanya pada diri sendiri, pada diri sendiri. Itu justru melemahkan jiwa seseorang. Jiwa kita justru akan lemah kalau kita berpikir bahwa dunia ini harus berpusat pada diri kita. Tidak. Allah kita adalah Allah yang kasih. Kita diciptakan Allah serupa dengan gambaran Allah. Berarti kita diciptakan sebagai makhluk kasih juga. Ketika di hati kita dipenuhi dengan kasih terhadap seseorang, terhadap sesama, terhadap orang-orang yang bagi kita itu berharga, itu istimewa, itu akan membuat kita tidak mudah menyerah apapun keadaannya. Biarlah hatimu dipenuhi dengan kasih Kristus dan limpahkan kasih itu kepada orang-orang di sekitarmu. Itu membuat jiwa kita sehat, membuat batin kita kuat. Ketika kita alami situasi yang berat, maka kita akan bisa bertahan. Kita tidak akan menyerah walaupun masalahnya sangat berat. Yang kedua, prinsip yang kedua, kita mesti punya pikiran, kita mengembangkan pikiran yang inovatif. Orang yang tidak menyerah itu, pikirannya tidak terbelenggu dengan apa yang dia anggap baik selama ini, apa yang dia mengerti. Coba kalau kita perhatikan ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Empat teman ini, empat sahabat ini membawa orang lumpuh yang tidak berdaya tadi karena kasihnya. Ketika mereka membawa, mereka percaya betul, mereka meyakini bahwa kalau sahabat kita ini kita bawa datang kepada Yesus, pasti sembuh. Karena mereka percaya betul bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan. Tapi ternyata ketika mereka membawa Yesus yang sedang mengajar di sebuah rumah, begitu banyak orang, mereka tidak mungkin bisa membawa sahabatnya yang lumpuh ini dengan tandunya masuk ke rumah. Tidak mungkin. Tetapi apakah mereka akhirnya menyerah? Menunggu saja orang memberikan kesempatan bagi mereka untuk masuk. Tidak.
Mereka tidak mau pikirannya dibatasi oleh sesuatu yang selama ini diyakini orang. Ya udah, nunggu saja kerelaan orang lah. Ada banyak orang ketika ada hambatan, ketika dipikir wah ini situasinya sulit, ya udah nunggu saja ada orang menolong aku. Ada orang yang peduli sama aku. Atau mungkin ada orang yang memberi kesempatan kepadaku, membuka jalan kepadaku. Jadi dia berpikir bahwa hidupnya dan penyelesaian masalahnya itu dia harapkan orang lain yang akan menolong dia. 4 sahabat ini tidak berpikir seperti itu. Pikirannya sangat inovatif sekali. Dia berpikir, gimana caranya ya kita tetap bisa membawa sahabat kita. Akhirnya mereka membawa sahabatnya ini naik ke soto-soto. Kita tahu bahwa rumah di masa itu di Timur Tengah biasanya bentuknya kan persagi. Dan ada tangga di sampingnya untuk bisa naik ke atas. Dia akhirnya bawa sahabatnya. Bukan hal yang mudah pasti. Karena membawa orang lumpuh pakai tandu misalnya kayak tandu begitulah ya. Lalu naik tangga, itu kan bukan perkara yang mudah. Itu sulit. Belum lagi mau ke atas mau ngapain? Nah, di masa itu kan tidak pakai genteng, jadi tetap bisa. Akhirnya mereka ambil risiko. Orang yang inovatif itu tidak hanya punya ide-ide yang baru, tetapi tipe orang yang berani ambil risiko. Akhirnya dia bongkar itu atap supaya mereka bisa turunkan sahabatnya ini dengan tali dan dengan tandunya turun di bawah di depan kaki Yesus. Resikonya sangat besar karena itu kan pasti akan kena marah banyak orang, yang punya rumah juga pasti akan sangat marah. Mereka ambil risiko. Orang-orang yang inovatif itu orang-orang yang kreativitasnya itu selalu muncul dan berani ambil risiko. Orang seperti ini terbiasa nggak menyerah. Selalu berpikir, kalau ada hambatan, apa yang bisa aku kerjakan? Kira-kira ide apa, gagasan apa, cara baru apa yang harus aku lakukan supaya harapanku terwujud? Orang-orang yang mudah menyerah biasanya kalau sudah mentok, sudah ada hambatan, sudah menyerah, berpikir bahwa itu hanya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan. Tetapi orang-orang yang inovatif tidak akan pernah menyerah. Justru dengan adanya hambatan, ada ide baru. Muncul kreasi baru. Makanya tidak heran kita lihat kan selama masa pandemi beberapa tahun ini kita lihat bagaimana orang-orang akhirnya punya usaha baru, punya kreativitas baru. Ada banyak orang akhirnya bisa mengembangkan usaha baru karena merasa semuanya sudah mentok nih. Akhirnya ada ide-ide baru yang mulai kebuka. Berpikirlah inovatif dalam hidup ini. Jangan hanya berpikir itu hanya satu lurus saja. Kalau jalan hidup kita benar, kita harus ada di jalan lurus, yaitu jalannya Tuhan Yesus. Tetapi dalam dinamika kehidupan ini, menghadapi semua permasalahan hidup ini, pikiran kita itu jangan hanya pikir sempit itu saja. Kita harus berani berpikir keluar dari kebiasaan kita. Temukan inovasi-inovasi yang baru. Ketika ada hambatan, ada situasi yang sulit di mana kita tidak bisa melangkah lebih lanjut, itu sebenarnya menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat ada kemungkinan baru, ada kreasi baru, ada ide baru yang bisa kita kembangkan. Jangan menyerah. Justru di situ akan lahir karya-karya yang hebat. Kalau kita lihat misalnya kisah lagu Malam Kudus, itu menjadi luar biasa. Sampai sekarang itu menjadi sebuah lagu yang fenomena luar biasa. Justru dalam keterbatasan. Karena alat musiknya rusak, pianonya rusak dalam keadaan yang gelap, tapi justru bisa dikembangkan. Justru itu menjadi sebuah tradisi Kristen yang luar biasa kan. Malam Kudus,
lagu Malam Kudus menurut saya paling indah dinyanyikan tanpa musik. Dalam suasana gelap dengan lilin, wah itu syahdu sekali. Menjadi kesan yang sangat dalam keterbatasan itu justru muncul kreasi baru, ide baru yang luar biasa. Tidak hanya itu, 4 bersaudara dan orang lumpuh tadi memiliki keyakinan yang kuat, iman yang kuat, yang tidak mau menyerah memang dengan keterbatasannya. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Coba perhatikan kalimat pertama. Karena Yesus melihat apa? Iman mereka. Iman mereka. Tuhan melihat iman mereka. Usaha keras, inovasi yang penuh resiko mereka kerjakan didorong oleh apa? Sebuah keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Yesus melihat iman mereka. Mungkin orang lain, murid-murid, apalagi yang punya rumah bisa marah. Tetapi ketika orang lumpuh itu diturunkan dengan tali, yang Yesus lihat apa? Aku melihat imanmu. Makanya Yesus langsung memberi respon, dosamu sudah diampuni. Setelah itu Tuhan lakukan mujizat, orang yang lumpuh itu akhirnya bisa sembuh, bisa berjalan. Saudara-saudara, keyakinan kita itu menentukan apakah kita tetap bisa bertahan dalam kesulitan atau tidak. Orang-orang yang mudah menyerah biasanya keyakinannya lemah, imannya lemah. Orang-orang yang punya keyakinan kuat dalam hidup ini, punya iman yang kuat dalam hidup ini, dalam mengikut Tuhan, tidak akan mudah menyerah. Masalah justru memperbesar imannya. Masalah justru membuat dia semakin semangat untuk mengenal Tuhan, untuk membuktikan bahwa keyakinanku benar, untuk memastikan bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh bisa dipercaya. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah kerinduanmu, apakah perjalanan hidupmu lancar-lancar saja? Atau saat ini saudara sedang mengalami hambatan dan hampir menyerah? Karena kelihatannya berat sekali ini, mentok ini, nggak mungkin lagi ini. Belajar dari firman Tuhan hari ini. Jangan pernah menyerah. Selalu ada harapan. Teguhkan hatimu, terus meyakini itu dan berdoa supaya Tuhan memberikan ide-ide yang baru, yang inovatif. Dan yang penting, taruh di hatimu, tetap dipenuhi kasih Tuhan. Hidupmu tidak boleh berpusat pada dirimu sendiri, pada Tuhan, dan alirkan kepada orang-orang lain yang engkau kasihi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus mujizat itu sesuatu yang pasti. Mujizat itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi, sangat mungkin bisa terjadi dalam hidup kami. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergabung dengan program Raise and Guide ini. Engkau melihat ada yang sedang berduka cita karena usahanya sedang kolab, karena apa yang dikerjakannya sepertinya menemukan jalan buntu, mereka tidak bisa kemana-mana. Ada yang sedang berputus asa karena semua upaya itu tidak membuahkan hasil. Tidak ada satu orang pun yang bisa diharapkan untuk menolong mereka. Tapi biarlah Roh Kudus saat ini menyatakan kebenaran firman-Mu ini kepada saudara-saudara kami yang hampir menyerah, yang berputus asa. Tuhan, tumbuhkan kembali pengharapan mereka. Tuhan, tumbuhkan kembali iman mereka, keyakinan mereka bahwa tidak ada yang mustahil kalau kami percaya kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan melampaui segala masalah yang dihadapi anak-anak-Mu. Bapa, bukakan kesempatan-kesempatan yang baru. Berikan ide-ide yang baru
supaya mereka tidak hanya fokus kepada apa yang selama ini jadi pikiran mereka. Sesungguhnya ada banyak jalan Tuhan bukakan kepada mereka untuk terus bisa melangkah, untuk bisa mewujudkan apa yang mereka impikan, apa yang menjadi tujuan mereka di dalam Tuhan. Kalau di hati anak-anakmu ada sifat egois, hanya mementingkan diri sendiri, apalagi dipenuhi dengan iri hati, kebencian, lebih mementingkan diri sendiri, lebih berfokus pada perasaan pribadinya, mulai kehilangan kasih terhadap sesamanya, mulai kehilangan kasih terhadap orang-orang di sekitarnya. Kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka. Tuhan sembuhkan setiap luka hatinya, dan Tuhan gantikan ketiadaan kasih itu dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah, supaya orientasi hidup mereka tidak hanya pada pribadinya dan masalahnya, tetapi pada Tuhan yang Maha Kasih dan kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan melalui hidup mereka. Tuhan, pulihkan hatinya. Masalah apapun, situasi apapun akan bisa terselesaikan karena Tuhan melihat iman anak-anak-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan bekerja secara ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan karena dalam Tuhan selalu ada harapan. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah keadaan apapun. Selalu ada harapan, selalu bisa diatasi. Kalau saat ini karena pergumulan-pergumulan saudara begitu berat, saudara membutuhkan dukungan doa, jangan ragu untuk menghubungi kami. Silahkan saudara menuliskan pokok doa saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap Tuhan sanggup menolong semua masalah dalam hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.